Oke guys, jadi gue sedang berada di neraka. Ternyata di sini sangat panas banget guys. Halo Deku, mari renang sini. Enak kali lavanya Deku, panas ya. Neraka dijadiin konten, bukannya tobat malah makin sesat. Ikhwani fillah, belakangan ini lagi viral sebuah konten video buatan AI yang menggambarkan suasana di neraka. Gambarnya dibuat seakan-akan indah, karakternya santai, bahkan narasinya dibuat bercanda. Tapi dampaknya luar biasa bahaya. Saking berbahayanya sampai ormas-ormas Islam seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah sampai angkat suara. Kenapa bahaya? Masalahnya bukan pada teknologi AI-nya, tapi pada isi dan niat konten kreatornya yang seolah-olah mengolok-ngolok azab Allah, menyederhanakan perkara akhirat, dan membuat seolah-olah neraka adalah suatu tempat yang bisa dinikmati. Semua itu termasuk perkara istihza, yaitu menghina atau mengejek agama Allah yang bisa menyebabkan kufur kalau kita tidak segera bertaubat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-65 terkait perkara istihza ini. Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Kalau editan bikin kita lupa sama iman, itu sih bukan karya, tapi bahaya. Ikhwani fillah, kalau neraka tidak seindah penggambaran daripada konten tersebut, lantas bagaimana sih Islam menggambarkannya? Dalam Islam, khususnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, neraka itu sesuatu yang hak, nyata, yang sudah diciptakan sebelumnya, dan tempat siksaan tanpa adanya kesenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-131, lindungilah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil ketika mengomentari ayat tersebut, khususnya pada kata uiddat, ini menunjukkan dalil yang kuat bahwasannya neraka sudah diciptakan dan siap digunakan, bukan baru dibuat nanti ketika hari pembalasan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Ia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di ayat tersebut Allah nggak minta kita untuk reka ulang kondisi di neraka, tapi Allah minta untuk kita jaga keselamatan keluarga kita dari neraka, bukan justru tertawa di atas gambaran siksa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau kalian melihat sesuatu yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Mereka para sahabat bertanya, "Apa yang kau lihat wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku melihat surga dan neraka." Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling kuat imannya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam dosa saja, ketika diperlihatkan neraka secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa reaksi beliau? Beliau menangis, beliau takut, beliau khawatir. Tapi apa yang terjadi pada kita hari ini? Malah kita jadiin bahan untuk lucu-lucuan, seolah-olah kita ini manusia yang paling aman. Lantas bagaimana sih seharusnya sikap kita ketika menghadapi peringatan neraka ini? Banyak teladan dari para ulama salaf kita ketika menyikapi perkara neraka ini. Seperti Al-Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika beliau membahas hakikat takwa, bahwasannya salah satu makna takwa ialah al-khasyah wal haibah, yaitu rasa takut dan ngeri terhadap siksa, azab, dan murkanya Allah yang begitu dahsyat yang disebabkan karena kekufuran dan keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad karya Imam Ibnul Al-Jauzi, ketika Imam Ahmad mendengar bait syair ini, beliau langsung nangis terseduh-seduh, hampir pingsan dan tidak dapat melanjutkan majelisnya. Itulah akhlak dan teladan para ulama kita ketika mereka mendengar perkara tentang neraka. Mereka muhasabah diri, mereka menunjukkan rasa takut mereka, takut karena mereka sadar diri. Mereka hanyalah hamba yang lemah, mereka masih punya banyak khilaf dan dosa.
Lantas kalau mereka saja seperti itu, bagaimana dengan kita yang makomnya masih jauh di bawah mereka? Ikhwani fillah, jangan bangga bisa bikin gambaran neraka, sedangkan Rasulullah SAW saja menangis ketika melihatnya. Neraka bukan untuk divisualkan, apalagi sampai ditertawakan. Mari sama-sama kita jaga iman kita dengan cara memfilter konten-konten yang tidak berguna. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar wa ajir ahlana minan nar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jangan cuma diam dan disimpan saat iman kita dilecehkan. Klik like, share, dan sebarkan supaya makin banyak yang tercerahkan. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.